Mom? Dad? Everyone's dead, hon. Whoever might be left. Longest time. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Earth Abides. Film ini rilis pada tahun 2024, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah wabah misterius menyapu bumi, menyebar begitu cepat dan memusnahkan hampir seluruh umat manusia. Lalu di dunia pasca apokaliptik ini ada seorang pria bernama Ish. Dia memimpin upaya untuk mengembangkan peradaban baru. Bagaimana dia bisa membangun kembali umat manusia dan menyelamatkan bumi. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya. Let's check it out. Alkisah dimulai jauh dari kota, di tengah hutan yang sunyi. Di sana berdiri sebuah kabin kayu sederhana. Di kabin itu tinggal seorang pria, namanya Ishward William, atau biasa dipanggil Ish. Ish adalah seorang geolog, pengamat bumi dengan kepribadian pendiam. Hari-harinya sederhana, menjelajahi tebing, memecah batu, dan mengumpulkan sampel. Pagi itu semuanya terasa biasa. Ish berjalan menuju tebing yang sedang dia teliti. Dia mengetuk batu, memukulnya dengan presisi, lalu memeriksa hasilnya. Dan dia menemukan sesuatu yang dia cari, sebuah batu yang menarik perhatiannya. Namun saat dia lengah, seekor ular muncul dari celah batu dan langsung menggigit tangannya. Dia tersentak mundur dan menatap lukanya. Itu ular berbisa. Sebagai orang yang sering di alam liar, Ish tahu artinya waktu sekarang melawannya. Dengan tangan gemetar, dia mencoba mengambil ponselnya, namun ponsel itu jatuh. Tak punya pilihan lain, dia melakukan pertolongan pertama. Dia membuka luka dengan pisau kecil, lalu mencoba menghisap racunnya. Dia tidak tahu itu akan berhasil atau tidak. Beberapa menit berlalu, kepalanya mulai terasa pusing, tubuhnya melemah. Dengan langkah yang tidak stabil, dia kembali ke kabin. Sesampainya di sana, dia langsung minum air sebanyak mungkin, berharap racun itu akan melemah. Namun tubuhnya tidak merespon. Dia jatuh ke tempat tidur. Matanya perlahan tertutup dan dia kehilangan kesadaran. Waktu berlalu. Saat Ish membuka mata kembali, dia masih hidup. Lukanya sudah mengering, bahkan mulai sembuh. Entah bagaimana tubuhnya berhasil bertahan. Lalu dia keluar dari kabin. Mobilnya masih di sana, tapi penuh debu dan kotoran, seperti sudah lama ditinggalkan. Ish merasa aneh, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia memutuskan untuk pergi ke kota. Namun di perjalanan sesuatu terasa janggal. Jalanan kosong, tidak ada mobil lain, dan tidak ada manusia. Hanya dia sendirian. Perasaan aneh mulai muncul. Saat tiba di supermarket, dia melihat mobil militer dan sesuatu di jalan. Sebuah tubuh manusia yang sudah mati, dan tidak ada yang menolongnya. Di dalam toko, sebuah televisi masih menyala. Dari situlah Ish mengetahui kebenaran. Sebuah pandemi global menyebar sangat cepat. Kota ditutup, negara panik, manusia mati dalam jumlah besar. Ish terdiam, lalu satu hal terlintas, yaitu orang tuanya. Dia langsung menuju rumah mereka. Namun saat tiba, suasana begitu sunyi, tidak ada kehidupan. Dia mulai masuk, tetapi di dalam rumah sangat berantakan, seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Di kamar dia menemukan ayahnya, terbaring tak bergerak. Dan tak jauh dari sana, ibunya juga meninggal dunia. Ish hanya bisa terdiam lalu menangis. Dia menguburkan mereka, itulah hal terakhir yang bisa dia lakukan sebagai anak. Malam itu, dia hanya menatap kosong. Dunia sudah berubah. Keesokan harinya, dia menjelajahi kota. Mobil-mobil terbengkalai, mayat di mana-mana, di gereja pun penuh korban. Namun Ish belum menyerah. Dia yakin mungkin masih ada yang selamat. Dia mencoba ke kota lain, namun jalan ditutup oleh militer. Harapannya mulai runtuh. Dia tiba di sebuah hotel kasino besar. Lampunya masih menyala, tapi hotel itu kosong. Anehnya, di dalam hotel tidak ada mayat, seolah semua orang menghilang. Di sana Ish mencoba hidup normal.
Dia mandi air hangat dan makan enak. Untuk sesaat, dia lupa semuanya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara. Ada orang lain. Mereka menjelaskan mereka kebal terhadap virus, dan kemungkinan 99,9% manusia sudah punah. Mereka berbagi cerita, kesedihan, kehilangan, dan kenyataan pahit. Milton memilih menikmati hidup selama masih bisa. Namun jika semuanya habis, dia tidak ingin bertahan. Tetapi Is tidak setuju. Dia masih ingin mencari harapan. Dia memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, dia menemukan seekor anjing. Lalu dia mengadopsinya dan sejak itu dia tidak sendirian. Waktu berlalu. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Is belajar hidup sendiri, membaca buku, dan bertahan hidup. Namun satu hal tidak berubah, yaitu kesepian. Sampai suatu hari, dia melihat asap tanda ada manusia lain. Dia mendekat dengan hati-hati dan bertemu seorang wanita yang bernama Emma. Awalnya mereka tegang, namun mereka sadar mereka bukan musuh. Mereka adalah harapan. Emma mengajak Is untuk tinggal. Mereka mulai hidup bersama, bertani, berburu, dan membangun kehidupan baru. Hubungan mereka pun berubah. Mereka menjadi pasangan. Dan suatu hari, Emma hamil. Kabar itu membawa harapan sekaligus ketakutan. Tanpa dokter dan tanpa rumah sakit. Is belajar semuanya dari buku. Mereka bertahan, menghadapi tikus, kelaparan, dan ancaman alam. Namun perlahan dunia mulai seimbang kembali. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Emma melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisan pertama itu mengisi dunia yang dulu sunyi. Mereka menulis pesan di dinding. Jika ada manusia lain, datanglah ke tempat mereka. Tahun demi tahun berlalu, tidak ada jawaban. Sampai suatu hari, Is melihat sesuatu di hutan. Seseorang manusia lain. Dia mengejar, jantungnya berdebar. Harapannya kembali hidup. Is akhirnya mengejar sosok misterius itu. Dan di saat ia semakin dekat, barulah dia melihat dengan jelas. Itu bukan orang dewasa, melainkan seorang anak kecil. Seorang anak perempuan sekitar 10 tahun. Anak itu diam, tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap Is dengan ekspresi takut dan waspada. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup sendirian. Dia mencoba berbicara dengan lembut dan menenangkan. Namun anak itu tidak menjawab. Dia bahkan tidak berbicara sama sekali. Dan tiba-tiba dia berteriak. Karena Is tidak tahu namanya, untuk sementara kita panggil saja dia Epi. Setiap Is mencoba mendekat, Epi langsung mundur. Semakin Is mendekat, semakin Epi menjauh pergi. Akhirnya Is pun berhenti. Dengan suara tenang dia berkata dia akan kembali ke mobil. Dan jika Epi ingin ikut, silahkan. Kalau tidak, dia tidak akan memaksa. Dia masuk ke mobil, bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba Epi muncul lagi. Dia membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Dia bahkan menawarkan sebuah apel. Epi menerimanya dengan ragu, namun saat masuk mobil, ia malah memilih duduk di belakang. Is membawa Epi kembali ke San Lupo. Kini tempat itu sudah jauh berubah. Bukan hanya Is dan Emma lagi, mereka sudah punya 2 anak, yaitu Heather dan Alex. Kehidupan mereka mulai stabil, namun ada satu hal yang membuat Emma khawatir. Epi tidak bisa bicara. Saat Emma memeriksa tubuhnya, dia menemukan banyak luka lama. Luka yang bukan karena kecelakaan, tapi karena kekerasan. Waktu terus berjalan, komunitas kecil mereka bertambah. Datang pasangan baru, yaitu George dan Maureen. Mereka menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Awalnya Epi masih sangat takut. Namun saat Maureen menyentuh tangannya dengan lembut, Epi melihat sesuatu. Bekas luka di tangan Maureen, seperti luka yang dia kenal. Seolah mereka pernah merasakan hal yang sama. Tanpa banyak kata, Maureen hanya menunjukkan kasih sayangnya. Suatu hari, Is dan George kembali ke hutan. Mereka ingin tahu dari mana Epi berasal. Dan mereka menemukan sebuah kabin tua. Di dalamnya penuh coretan anak-anak. Namun gambar-gambar itu sangat menyeramkan. Penuh kekerasan dan Is langsung sadar. Sesuatu yang buruk pernah terjadi di sana. Sementara itu, Maureen menemukan sesuatu di tas Epi. Sebuah buku gambar dan sebuah surat dari ibunya. Dari surat itu dijelaskan ayah Epi sering melakukan kekerasan. Sampai akhirnya Epi trauma dan berhenti berbicara. Saat pandemi datang, kedua orang tuanya meninggal. Dan Epi bertahan hidup sendirian. Setelah membaca itu, mereka mengambil keputusan Epi akan tinggal bersama mereka. Di tempat yang aman. Waktu pun semakin berlalu. Emma melahirkan anak yang ketiga. Seorang bayi laki-laki diberi nama Joy. Kini ada 4 anak di San Lupo, yaitu Epi, Heather, Alex, dan Joy. Tahun ke-7 setelah pandemi, alarm berbahaya tiba-tiba berbunyi. Semua panik. Ini pertama kalinya terjadi. Saat mereka ke lokasi, mereka menemukan orang lain. Seorang wanita bernama Molly bersama Ezra, Jean, dan seorang anak kecil.
Ketegangan sempat terjadi, namun akhirnya mereka sadar tidak ada yang ingin menyerang. Mereka diizinkan untuk masuk, dan setelah berbicara, mereka memutuskan untuk tinggal. Apalagi Molly adalah seorang dokter yang sangat dibutuhkan. Hari-hari mulai terasa hangat, ada musik, Jane bermain gitar untuk pertama kalinya. Dunia yang sunyi kembali hidup. Waktu terus berjalan, komunitas mereka semakin berkembang, menjadi sebuah masyarakat kecil. Lompat ke tahun ke-14, mereka merayakan ulang tahun Heather. Namun satu hal yang belum berubah, Epi masih belum bisa berbicara. Suatu hari, ada badai besar yang datang, berhari-hari tidak berhenti. Dan disitulah anjing Is menghilang. Dia mencarinya dan menemukan sahabatnya itu terluka. Dia menangis kehilangan temannya. Waktu pun berlalu, ada seekor singa gunung yang menyerang. Anak-anak pun dalam bahaya. Is langsung melindungi mereka dengan tubuhnya sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya Epi berteriak meminta tolong. Is berhasil diselamatkan, namun kondisinya kritis. Molly melakukan operasi dan perlahan Is selamat. Namun masalah baru muncul, yaitu kekeringan. Mereka ke bendungan dan menyadari sumber air mulai rusak. Lalu datang seorang pria bernama Charlie. Dia menawarkan bantuan untuk membuat sumur. Namun Is tidak percaya. Dan benar saja, Charlie ternyata berbahaya. Suatu malam, dia melakukan hal keji kepada Evie. Kemarahan Is pun meledak. Komunitas mengambil keputusan Charlie harus dihukum. Dan untuk pertama kalinya, Is membunuh manusia dengan paleogeologinya. Setelah itu, kehidupan kembali tenang. Namun, luka itu tidak hilang. Tahun ke-20, Joy tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dia membuat alat, bahkan mencoba membuat radio. Namun suatu malam, penyakit lama telah kembali. Virus yang dulu memusnahkan manusia datang kembali. Anak-anak yang tidak punya kekebalan banyak yang sakit. Is mencoba segalanya, bahkan memberikan darahnya, namun sudah terlambat. Joy pun meninggal. Kehilangan itu menghancurkan Is. Namun Emma mengingatkannya dia masih punya keluarga. Setahun kemudian dia menemukan rencana Joy, yaitu tentang sebuah radio. Dia mencoba untuk membangunnya kembali, hari demi hari, namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya dia mencoba sebuah frekuensi, dan seseorang menjawab. This is Jorge. We are in. This is Emma. It is so impossibly beautiful to hear you. Oh. Where are you calling from? And thank you for calling us. We're in Point Lobo. Will you come to us, or shall we come to you? Yes, we're gonna figure out. 18 years is fast. I was just saying, we don't know, and it's been good to us. We don't. You there? Can you still hear me? Ternyata masih ada manusia lain tidak jauh dari mereka. Harapan pun kembali hidup. Waktu sudah berlalu, Is kini sudah mulai tua. Dia memberikan paleogeologinya kepada cucunya, simbol perjalanan panjang dari dunia yang hancur menuju dunia baru. Dan akhirnya, Sanlopo bergabung dengan komunitas yang lain. Setelah semua yang terjadi, satu hal menjadi jelas. Manusia mungkin hampir punah, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan film pun berakhir. Cerita ini menunjukkan bahwa meskipun dunia hampir kehilangan seluruh umat manusia, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Dari Is yang awalnya berdiri sendiri, penuh kebingungan dan kesepian, perlahan dia menemukan orang lain, membangun keluarga, dan menciptakan kehidupan baru. Kita melihat suatu hal penting, manusia bisa bertahan bukan karena kekuatan fisik saja, tetapi karena hubungan, kepercayaan, dan harapan. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.